Selamat pagi, Miss Agnes dan teman-teman semuanya. Ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan interior, tentang ruang publik, dan saya mendapatkan tempat yaitu di Pulau Bidadari. Untuk data wawancaranya itu, untuk jenis pengunjung dari kalangan umum yang ingin berwisata, ada juga pelajar, mahasiswa yang sedang study tour, atau bisa juga mayoritas pengunjung datang pada hari weekend atau hari libur. Lalu untuk hal di Pulau Bidadari itu ada Benteng Martello, yaitu peninggalan Belanda. Terus warna pasirnya itu putih karena batu atau material yang keras, lainnya dipecah oleh gelombang dan mengalami kelapukan. Lalu ada juga beberapa objek wisata untuk pengunjung yang memilih ke Pulau Bidadari. Untuk keinginan dari klien tersebut, ini mereka ingin mengangkat tema kolonial dan juga menyediakan tempat beristirahat dengan view menghadap ke Benteng Martello. Dan juga disediakan rem atau tangga untuk pengunjung agar dapat melihat Benteng Martello secara keseluruhan dari atas. Lalu disediakan juga ruang preparasi sebagai persiapan koleksi untuk pameran. Lalu untuk data pulaunya, terletak di Kepulauan Seribu, luasnya 6 hektar. Untuk fasilitas terdapat ada cottage, cafe, resto, infinity pool, speeding boat. Untuk aktivitas yang bisa dilakukan di sana itu ada bisa day trip, group outing, gathering, sama prewedding. Keunikannya itu yaitu Benteng Martello, floating cottage, sarang elang bondol, bersepeda mengelilingi pulau, berenang bersama lumba-lumba. Dan untuk pulau ini sering dikunjungi karena hanya 25 menit dari Marina Ancol. Pulau ini juga disebut sebagai pulau eco resort karena lingkungan alamnya yang terjaga. Untuk data pengunjungnya itu kita ambil dari per tahunnya. Pengunjung terbanyak itu 214 ya, yang ada di bulan Juli. Maka kapasitas restorannya itu kita ambil ke angka yang besar, kita bulatkan jadi 250. Karena saya mendapatkan bagian bar, bekerja sama dengan resto dan juga fine dining. Untuk saat analisis makronya itu dari timur ke barat, dan juga untuk arah mata anginnya itu arah ke barat daya ketika jam 3.30. Dan di sana itu cuacanya panas, dominan. Lalu untuk timur arahnya ke Pecenongan Cottage, dan barat melihat ke arah laut, dan untuk selatan mengarah ke pantai ke arah yang awalnya kita datang dari welcoming area, dan untuk utara arah ke belakangnya lagi. Untuk strength-nya sendiri itu lokasinya nggak jauh dari Jakarta, sekitar 15 km. Untuk fasilitas saya itu juga cukup ada banyak, kayak penginapan, restoran, infinity pool, sama speedboat. Terus aktivitasnya itu banyak, ada day trip, group outing, gathering, sama wedding. Terus juga banyak keunikan, yaitu ada Benteng Martello, floating cottage, hewan langka, dan lainnya. Terus juga mereka memiliki beragam fasilitas resto, ada yang formal dan juga non-formal. Dan untuk punya tempat berteduh itu view-nya langsung ke view Pulau Bidadari. Lalu untuk weakness-nya itu ada banyak hewan langka yang dibebaskan di alam terbuka, jadi harus hati-hati juga, jangan sampai kita mengusik. Terus untuk harga transportasinya itu tergolong mahal untuk ke pulau tersebut. Banyak nyamuk dan juga serangga, dan juga cuacanya panas. Untuk materialnya itu yang digunakan dapat terjadi korosi kalau misalnya terkena air laut. Untuk opportunity itu sendiri, lokasi strategis mudah untuk dijangkau oleh semua orang. Fasilitasnya itu ada banyak dan juga menarik bagi wisatawan. Terus wisatawan juga jadi nggak bosan karena ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Untuk keunikannya sendiri itu ada banyak banget kayak yang bisa dijadikan di sana, dan juga bisa dijadikan sarana study tour seperti yang kita lakukan. Terus juga di sana juga mendapatkan view dari restoran ke area yang pulau. Lalu untuk threads, nggak semua pulau itu dapat dijangkau oleh pengunjung karena kayak bagian belakang ada banyak satwa liar, jadi kita nggak boleh mengganggu. Terus cuman golongan tertentu doang yang bisa berwisata karena harganya itu termasuk mahal. Untuk pengunjung itu harus lebih waspada, dan juga pengunjung bisa merasa panas dan juga dehidrasi, jadi harus membawa air sendiri. Terus juga karena cuacanya yang panas dan tidak mendukung, bisa terjadi virus maupun dari serangga, yaitu contohnya DBD. Untuk rumusan masalah itu, bagaimana membuat bar yang cocok dengan cuaca dan lingkungan di sekitar Pulau Bidadari. Bagaimana mengoptimalkan potensi ruang dari bar tanpa mengganggu operasional all day dining dan fine dining.
Yang ketiga, bagaimana mendesain bar yang sinergis dengan lingkungan sekitar, khususnya terkait penggunaan material yang bisa beradaptasi dengan cuaca di sekitarnya. Lalu untuk tujuan itu sendiri, yang pertama merancang bar yang mampu beradaptasi dengan cuaca di sekeliling pulau. Yang kedua, membuat bar yang sesuai dengan kapasitas. Yang ketiga, menggunakan material yang tahan cuaca dengan menggunakan material yang berkualitas, contohnya seperti kayu teak. Lalu berikut untuk zoning dan grouping. Untuk barnya itu sendiri berarti di belakang dari layout. Dan untuk bar outdoor terletak di luar, berdekatan dengan bar indoor. Lalu di sana juga ada resepsionis yang berdekatan dengan entrance. Lalu berikut untuk moodboard dan material board. Saya menggunakan gold steel dan juga black chrome steel untuk kaki-kaki meja atau kursi. Terus gray marble atau brown marble untuk kayak hardtopnya di meja-meja. Dan wash paint sama wash paint itu untuk di dinding. Lalu untuk material boardnya itu sendiri ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Lalu untuk konsep citra yang saya ingin capai itu mengutamakan kenyamanan dengan desain yang mewah serta memiliki unsur zaman dulu, yaitu kolonial, yang banyak menggunakan material kayu dan juga konsep mewah dan juga modern. Hal tersebut akan menciptakan suatu ruangan yang semi formal. Untuk penghawaan itu, saya memakai tumbuh-tumbuhan, pohonan, dan juga menggunakan penghawaan alami. Jadi untuk outdoor dan indoor tidak disekat. Lalu untuk pencahayaan menggunakan pencahayaan yang ada di meja yang kecil-kecil dan juga LED strip untuk di bawah meja bar yang menjadi focal point yang bulat dan juga lampu-lampu di ceiling. Untuk materialnya itu menggunakan bahan-bahan yang tahan lama, kuat, dan juga tidak mudah tergores dan tahan akan cuaca suhu yang ekstrim. Lalu untuk konsep warnanya itu nggak pakai warna yang mencolok karena ingin ambience yang tidak terlalu terang. Terus untuk bentuknya itu menggunakan garis-garis yang melengkung, jadi memberikan kesan yang menyenangkan dan juga agar tidak menciderai pengunjung sekitar. Lalu untuk akustiknya menggunakan panel ceiling akustik untuk meredam suara dari produk akurat. Berikut untuk layout yang saya gunakan, yang saya buat. Bagian sini yang akan menjadi focal point dan ini untuk sofa-sofa orang-orang yang ingin duduk. Dan ini untuk entrance dan juga resepsionis. Dan ini untuk bar outdoornya. Dan ada juga live music. Lalu berikut untuk perspektifnya ketika malam hari, ini dari view outdoor, ini juga dari view outdoor, ini dari view indoor, dan ini juga dari view indoor ke outdoor. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.